Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianawati dari semester 5 kelas C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Kamus Gaikan Syahnul Jati Cirebon. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan sebuah materi tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK di pelajaran Bahasa Arab tingkat MTS untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah telaah materi Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Indikator pencapaian kompetensi di mata pelajaran Bahasa Arab MTS ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang akan kita bahas di video ini. Itu tentang definisi IPK, tentang fungsinya, kemudian tentang ketentuan, tentang perumusan, langkah-langkah perumusan, dan juga klasifikasi IPK itu sendiri. Dan juga nanti di akhir akan saya uraikan mengenai rincian IPK mengenai tema yang saya dapatkan itu tentang minimumnya Al-Usrati. Baik, yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari IPK itu sendiri. Nah, di dalam RPP maupun silabus, salah satu komponen yang perlu guru persiapkan yaitu mempersiapkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator sendiri merupakan sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah pembelajaran telah tuntas ataukah belum sesuai dengan tujuan pelajarannya. Nah, kemudian secara sederhananya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK ialah sebuah garis-garis besar yang harus peserta didik capai selama pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya dalam satu pertemuan, siswa harus mampu menyebutkan nama-nama binatang melata. Nah, maka pembelajaran dilaksanakan semata-mata untuk mengetahui agar siswa dapat menyebutkan nama-nama binatang melata tersebut. Jika siswa dapat menyebutkannya, berarti pembelajarannya tuntas. Nah, jika sebaliknya atau siswa tidak dapat menyebutkan nama-nama binatang melata secara benar, maka pembelajaran dengan tujuan pembelajarannya itu belum tuntas. Jadi, IPK itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada siswa, entah mengenai keterampilan, aspek pengetahuan, dan juga aspek spiritual sosial lainnya. Untuk mengetahuinya dilaksanakan juga melalui evaluasi. Yang poin selanjutnya yaitu tentang fungsi IPK. Kurang lebih ada 5, antara lain yaitu yang pertama dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, IPK ini mempunyai fungsi untuk merumuskan tujuan pembelajaran juga. Pokoknya saling berkaitan. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan sebuah deskripsi atau pernyataan secara tertulis mengenai sasaran yang ingin dicapai siswa dalam proses setelah pembelajaran. Nah, sasaran tersebut berupa perubahan perilaku sebagai cerminan telah mencapai tuntutan IPK itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan IPK atau kompetensi dasar atau KD. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya IPK ini antara lain berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan sebuah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, IPK ini berfungsi dalam menentukan materi pembelajaran dan juga bahan ajar. Nah, materi pembelajaran salah satu komponen dalam RPP yang lazim ditempatkan setelah komponen KD atau kompetensi dasar dan IPK dan juga tujuan pembelajaran. Nah, adapun materi pembelajaran yang dicantumkan ialah hanya beberapa butir-butirnya saja dan tentunya sesuai IPK-nya itu sendiri. Nah, butir-butir materi pembelajaran ini diperluas kemudian menjadi bahan ajar. Penyusunan bahan ajar sebaiknya minimal mampu memenuhi tingkat kompetensi yang dituntut IPK dan juga kecakapan karakter yang telah dirumuskan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar.
Kemudian yang ketiga, maksudnya fungsi yang ketiga yaitu dalam mendesain pembelajaran. Tingkat kompetensi IPK menuntut guru untuk terampil dalam mendesain suatu pembelajaran yang efektif dan efisien yang mampu mengantarkan siswanya mencapai kompetensi yang dituntut oleh IPK. Hal ini mengindikasikan bahwasanya IPK itu memiliki sebuah fungsi sebagai pedoman dan mendesain pembelajaran yang memberikan gambaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh IPK itu sendiri. Fungsi yang keempat yaitu IPK dalam menentukan penilaian hasil belajar. Nah, jadi penilaian ini merupakan proses mengumpulkan dan juga mengolah informasi untuk mengukur dan juga mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa. Nah, kemudian penilaian hasil belajar ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada aspek pengetahuan dan keterampilan, penilaian hasil belajar itu untuk semua mapel atau mata pelajaran itu mengacu secara langsung pada kompetensi yang dituntut oleh IPK. Nah, kemudian hal ini mengindikasikan bahwasanya IPK ini berfungsi sebagai pedoman dan juga arahan dalam merancang penilaian hasil belajar. Nah, fungsi yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian suatu KD atau penguasaan suatu KD. Nah, IPK ini berfungsi sebagai tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar atau KD karena IPK ini menjabarkan kompetensi dasar ke dalam inti-inti atau unit-unit kompetensi yang lebih rinci atau kecil lagi. Dengan kata lain, dapat dinyatakan unit kompetensi yang lebih rinci ini merupakan subkompetensi dasar. Penguasaan peserta didik terhadap subkompetensi dasar dalam keberhasilannya itu diindikasikan oleh indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Disinilah maksud dari fungsi IPK ialah sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan dari KD tersebut. Selain definisi fungsi, terus ada poin yang selanjutnya yaitu tentang ketentuan IPK. Nah, ketentuan pada IPK ini dikembangkan berdasarkan pada KD dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Nah, seorang guru memerlukan kata kerja operasional biasanya mengacu pada taksonomi Bloom. Menurutnya, beberapa kata kerja yang bisa dipakai oleh guru dalam merumuskan indikator yang akan dicapai untuk dituangkan ke dalam RPP ialah yang pertama yaitu dalam aspek kognitif yang mencakup pengetahuan, pemahaman, kemudian penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang kedua dalam aspek afektif yang mencakup penerimaan, menanggapi, penanaman, nilai pengorganisasian, dan juga karakteristik. Dan yang ketiga dalam aspek psikomotor atau itu yang mencakup pengamatan, peniruan, pembiasaan, dan juga penyesuaian. Nah, kemudian indikator ini harus dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, dari sederhana ke kompleks, terus juga dari dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak atau tidak nyata. Jadi bukan sebaliknya. Nah, kemudian kata kerja operasional ini atau KKO pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada kalimat yang dituliskan di indikator pembelajaran RPP. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada perumusan IPK. Untuk merumuskan IPK perlu diketahui terlebih dahulu yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi banyak orang, terutama bagi pelajar dan juga pengajar. Banyak orang yang menyarankan agar menggunakan metode SMART atau spesifik, measurable, achievable, reality, dan juga time. Yang pertama spesifik, yaitu merupakan indikator yang dibuat haruslah berfokus pada satu kemampuan. Yang kedua measurable, yaitu indikator harus dapat diukur dan juga dievaluasi. Nah, yang ketiga achievable,
yaitu indikator harus bisa diraih dan juga dicapai oleh siswa. Yang keempat, reality. Jadi indikator ini harus nyata adanya dalam proses tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu time atau waktu. Jadi perhitungan waktu juga harus mencukupi. Indikator dalam RPP itu dikembangkan dari KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam KKO dan terukur atau dapat diobservasi. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam perumusan IPK. Nah, secara normatif membuat IPK itu relatif mudah. Namun menemukan IPK yang esensial bagi KD tersebut itu yang perlu pemikiran. Nah, jadi keberhasilan identifikasi unit kompetensi juga ialah unsur esensial ini diindikasikan dengan IPK. Nah, oleh karena itu, perumusan IPK sangat diperlukan karena sebagai pengarah bagaimana proses pembelajaran akan dilaksanakan, apakah tuntas ataukah belum, apakah lancar ataupun tidak, dan apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah dalam merumuskan IPK perlu diperhatikan penerapan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama belajar dari hal yang mudah menuju lebih sulit, yang kedua belajar dari yang nyata menuju abstrak atau tidak nyata, ketiga belajar dengan memperhatikan struktur keilmuan, keterampilan spiritual dan juga sosial. Merumuskan IPK juga memerlukan pengetahuan guru tentang KD pada kurikulum 2013 tersebut. Nah, KD tersebut dalam Kurtilas itu ada 3 ranah, yaitu KD pengetahuan, KD keterampilan, dan juga KD spiritual sosial. Seorang pengajar dapat merumuskan IPK melalui pengetahuan spiritual dan sosial yang terkait dengan dimensi ketiga tersebut. Tetapi juga perlu dikatakan keterampilan itu tidak hanya keterampilan dalam bertindak, tapi juga keterampilan dalam yang abstrak. Kemudian dalam mengembangkan IPK itu memerlukan langkah-langkah perumusannya, yaitu yang pertama tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Kemudian yang kedua, rumusan IPK ini menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur dan dinilai. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan juga mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda atau apalagi ambigu. Nah, kemudian yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik, kebutuhan sekolah, kebutuhan masyarakat, dan juga kebutuhan lingkungan atau daerah tersebut. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi IPK. Jenis-jenis atau kelas IPK ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama indikator kunci. Indikator kunci ialah suatu indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, keterkaitan, relevansi, dan juga keterpakaian. Nah, kompetensi ini menuntut kompetensi minimal yang terdapat pada KD yang harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD tersebut. Kemudian yang kedua yaitu indikator pendukung yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci. Indikator pendukung ini disebut juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Yang ketiga atau terakhir yaitu indikator pengayaan. Indikator ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Nah, indikator ini tidak selalu harus ada dan dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD atau dari indikator kunci. Setelah tadi sudah membahas tentang definisi, fungsi, ketentuan, rumusan, langkah-langkah perumusan, dan juga klasifikasi IPK.
Selanjutnya poin yang terakhir yang akan dibahas yaitu rincian uraian IPK dari KD 3 dan KD 4 dengan tema mini yaumiyah al-usrati, karena itu tema yang saya dapatkan. Nah, rinciannya yaitu yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Setelah mencari informasi atau referensi, nah dapat diketahui bahwasanya tujuannya itu untuk mengamati, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan tentang tema mini yaumiyah al-usrati ini, dan diharapkan peserta didik mampu menirukan, memperagakan, melafalkan dan juga dapat menunjukkan gambar dengan benar sesuai dengan tema. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu untuk mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan juga kalimat yang berkaitan dengan tema mini yaumiyah al-usrati. Indikatornya yaitu untuk melafalkan bunyi kata, frasa, dan juga tulisan yang diperdengarkan tentang tema tersebut. Kemudian menunjukkan tulisan yang sesuai dengan bunyi kata atau frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang tema tersebut. Nah, kemudian poin selanjutnya materi esensialnya yaitu kita mengambil contohnya itu maharatul istima atau kemampuan mendengar tentang materi atau tema tersebut. Nah, kemudian berarti metodenya ada bisa metode langsung, metode audio visual atau sekarang di masa pandemi itu memakai metode daring. Kemudian untuk alat atau medianya itu bisa menggunakan buku guru, buku bagi siswa, alat tulis dan lain-lain seperti aplikasi dalam gadget peserta didik. Kemudian IPK dengan tema mini yaumiyah al-usrati ini tidak hanya disesuaikan dari KD 3 dan juga KD 4, tapi juga harus mengintegrasikan dengan komponen-komponen lainnya, yaitu antara lain yang pertama harus diintegrasikan dengan pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integratif. Kemudian yang kedua untuk diintegrasikan dan disesuaikan dengan keterampilan pada abad ke-21, yaitu C4 atau 4C, yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan juga collaboration. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu tingkat order yaitu high order thinking skill. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai indikator pencapaian kompetensi pada pelajaran bahasa Arab tingkat MTS sesuai dengan kurikulum 2013 dan juga keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019. Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.